This is Cleopatra Tersia dengan akhir NPM 2001. Nama aku Nyayu Aleolia dengan NPM 25110120119. Nama saya Farel Sampirosi dengan NPM akhir 007. Saya Nadiri Gita Putri dengan NPM 2511012033. Aku Darul Edward dengan NPM 2511012082. Nama saya Luisa Lea Denova dengan NPM 25110120113. Oke, sekarang kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Pertama, kita main tahu apa itu sistem kerja berkinerja tinggi dan elemen-elemennya apa aja, juga hasilnya. Kedua, kondisi apa yang menciptakan sistem kerja yang berkinerja tinggi. Ketiga, bagaimana MSDM dapat berkontribusi kepada kinerja yang tinggi. Keempat, bagaimana teknologi MSDM dapat berkontribusi kepada sistem kerja berkinerja tinggi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu cara mengukur efektivitas manajemen sumber daya manusia. Baiklah, saya akan memberikan selanjutnya kepada teman saya. Pada saat ini, kita membahas peran SDM dalam menciptakan organisasi berkinerja tinggi. SDM berperan dalam mendesain pekerjaan yang efektif. Artinya, setiap karyawan memiliki tugas yang jelas sehingga bisa bekerja secara optimal. Selain itu, SDM juga membuat sistem evaluasi kinerja yang jelas, agar hasil kerja dapat diukur secara adil dan transparan. SDM juga menyelaraskan praktik SDM dengan strategi bisnis, sehingga semua kebijakan yang dibuat mendukung tujuan perusahaan. Tidak kalah penting, SDM juga mendorong kebudayaan kerja kolaboratif agar kerjasama tim bisa berjalan dengan baik. Jadi, keberhasilan HPWS tergantung pada konsisten dan keterpaduan seluruh praktik SDM, bukan hanya satu kebijakan saja. Selanjutnya, kita bahas tantangan dalam implementasi HPWS. Tantangan pertama adalah resistensi terhadap perubahan, karena tidak semua karyawan mudah menerima sistem baru. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen yang bisa menghambat jalannya program. Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara strategi bisnis dan praktik SDM, sehingga sistem tidak berjalan maksimal. Selain itu, biaya awal implementasi yang cukup tinggi juga menjadi kendala bagi organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkannya komitmen jangka panjang agar HPWS dapat diterapkan secara efektif dan memberi hasil yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam pengelola organisasi. Menciptakan organisasi dengan kinerja tinggi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kolaborasi antara manusia, teknologi, dan juga struktur organisasi. Hal ini menjadi tantangan karena organisasi itu harus mampu memaksimalkan sumber daya dan juga peluang untuk mencapai tujuan. Ada beberapa elemen penting dalam organisasi, yaitu manusia atau sumber daya manusia, teknologi, struktur organisasi, proses kerja, dan juga budaya organisasi. Semua elemen ini itu saling berhubungan dan harus bekerja secara selaras agar organisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam konsep dari High Performance Working System atau HPWS. HPWS sendiri secara konsep adalah cara mengelola karyawan dengan menggabungkan berbagai praktik SDM supaya mereka bisa bekerja lebih maksimal. Jadi bukan cuma fokus ke satu hal seperti rekrutmen saja atau pelatihan saja, tapi semuanya disusun jadi satu sistem yang saling mendukung. Tujuannya apa? Tujuannya agar karyawan tuh punya kemampuan, semangat, dan komitmen yang tinggi dalam bekerja. Contoh di perusahaan modern nih, sekarang karyawan tuh tidak hanya menunggu perintah dari atasan, tapi mereka juga diberikan akses informasi dan kepercayaan untuk mengambil keputusan sendiri agar pekerjaan bisa lebih cepat dan lebih efisien. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu kalian ada 5 elemen kunci untuk menentukan keberhasilan dari HPWS. Elemen-elemen ini memiliki keterhubungan satu sama lain untuk menciptakan HPWS atau High Performance Work System. Yang pertama ada organizational structure, yaitu setiap perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang memfasilitasi kerjasama, bukan hanya hierarki yang kaku. Selanjutnya ada juga task design, yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dirancang agar efisien sekaligus memberikan tantangan yang tepat bagi karyawan. Jadi karyawan tersebut akan merasa cocok
pekerjaannya. Dan yang ketiga, ada people atau orang yang menjadi inti dari segalanya, mulai dari seleksi yang ketat, pelatihan berkelanjutan, hingga pengembangan dari karir karyawan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan seleksi, pelatihan hingga pengembangan, dibutuhkan juga reward bagi karyawan agar karyawan tersebut dapat bersemangat bekerja dan mewujudkan high performance work system. Dan yang terakhir, ada information system atau alur informasi yang transparan agar setiap elemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, dari kelima elemen HPWS tadi tentunya memiliki output, yaitu dari sudut pandang karyawan dan sudut pandang perusahaan, yaitu ini. Nah, dari sudut pandang karyawan, yang pertama, karyawan memiliki suatu pekerjaan yang menarik atau interesting jobs. Yang kedua, karyawan juga akan merasa puas dengan pekerjaannya tersebut atau satisfied worker. Nah, selanjutnya, tingkat turnover dari karyawan tersebut akan rendah, sehingga karyawan tidak akan mudah keluar masuk dari suatu perusahaan ketika ia memiliki kepuasan pekerjaan. Selanjutnya, secara bersamaan, inovasi menghasilkan kualitas yang tinggi, yaitu high quality, yang berujung pada kepuasan pelanggan atau satisfied customer. Nah, selanjutnya, dari elemen HPWS itu memiliki hasil akhir, yaitu the bottom line, atau ketika produktivitas meningkat dan biaya menurun, maka organisasi akan mencapai penjualan tertinggi, yaitu higher sales. Dan tentunya ketika perusahaan mendapatkan penjualan tertinggi pada puncaknya, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan tertinggi, yaitu higher profit. Oke, sekarang aku mau menjelaskan tentang dampak dan manfaatnya dari HPWS. Harus diingat, tapi ini cuma dapat kalau HPWS-nya diterapin dengan baik ya. Oke, pertama kita meningkatkan produktivitas dan kualitas. Nah, kalau HPWS-nya ini jalan banget, sistem dan timnya ada, ya pasti semua udah tahu goal mereka apa, jadi produktivitasnya bakal naik dan kualitas dari karyawan kita juga pasti tinggi karena kita selalu improve skill mereka. Kedua, mengurangi turnover. Mungkin ini dari sisi karyawannya, kalau mereka selalu di challenge, mereka selalu skillnya ditambahin terus, mereka bakal nggak bosen. Lalu kita juga bisa ngelakuin hal yang namanya rolling, dimana ya mereka bisa melihat semua perspektif dari usaha kita. Ketiga, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Harus diingat, HPWS ini bukan kita ngambil satu orang lalu kita improve skill dia sampai dia jago banget. Tapi kita itu ngebuat sebuah sistem lingkungan di mana kita itu sebuah tim yang membantu usaha ini untuk sukses. Dan yang terakhir yaitu memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kalau kita lihat semua manfaat sebelumnya, yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas, mengurangi turnover, lalu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan, ya itu keunggulannya tinggi banget. Lalu ditambahin dengan waktu, ya pasti bakal compound lah ya. Jadi kesimpulannya, organisasi yang berkinerja tinggi gak terbentuk secara kebetulan, tetapi melalui sistem sumber daya manusia yang terintegrasi dan strategis. Saya berikan Aku akan menjelaskan topik selanjutnya, yaitu tantangan dalam pengimplementasian HPWS. Nah, tantangan yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan yang menolak perubahan dikarenakan mereka sudah nyaman dengan cara kerja lama mereka. Jadinya ketika ada sistem baru, mereka menolak karena merasa ribet atau takut gagal. Yang kedua itu kurangnya dukungan manajemen. Jadi kalau manajemen atau dari atasan itu nggak support, sistem ini bakalan nggak jalan atau susah jalannya karena keputusan terbesar itu kan dari atasan. Jadi kalau misalkan dari manajemennya aja nggak support, implementasinya bisa setengah-setengah. Yang ketiga itu ada ketidaksesuaian strategi dan praktek dari SDM-nya. Jadi ada kadang strategi perusahaan sama praktik SDM itu nggak sejalan. Jadi maksudnya kayak ada perusahaan yang mereka mau maju, cuman cara ngelola karyawan itu tuh masih jadul, jadinya kayak gak nyambung gitu. Yang keempat selanjutnya yaitu biaya awal yang cukup besar atau cukup tinggi, karena butuh
Baiklah, kita langsung aja ke kesimpulannya, yaitu High Performance Work System merupakan pendekatan strategis dari manajemen sumber daya manusia yang mengintegrasikan praktik rekrutmen, pengembangan, kompensasi, dan pemberdayaan untuk mendukung tujuan organisasi. Keberhasilannya ini bergantung pada keselarasan antara strategi bisnis dan kebijakan SDM serta komitmen jangka panjang dari manajemen. Dengan penerapan yang konsisten, sistem ini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan daya saing organisasi secara berkelanjutan. Sepertinya itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.